Seruan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu selalu diperbincangkan oleh banyak orang, terutama di kalangan pemuka Quraisy. Ini menunjukkan bahwa seruan beliau mendapat perhatian mereka. Oleh karena itu, Abu Lahab dan teman-temannya semakin giat dan lebih rajin menunjukkan aksinya, tak henti-hentinya menghasut guna memadamkan cahaya yang diserukan dan disiarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan sikapnya dengan mencari alasan-alasan yang dikemukakan oleh kaum musyrikin Quraisy di Mekah, khususnya bangsa Arab Quraisy, untuk menghasut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan segala sesuatu yang didakwahkannya. Adapun beberapa cara mereka menghasut kaum Quraisy adalah sebagai berikut. Itulah cucu Abdul Muthalib yang bernama Muhammad, yang mengaku telah menerima wahyu dari langit, kemudian dia mencela sesembahan kita, mencaci maki agama kita dan agama yang dianut nenek moyang kita dahulu, membodoh-bodohkan orang-orang pandai kita, menghinakan apa yang kita sembah dan dipuji oleh nenek moyang kita dahulu, mengatakan bahwa orang tua kita telah meninggal dalam keadaan sesat. Hasutan Abu Lahab dan kawan-kawan seperti itu juga diserukan kepada Abu Thalib, orang tua yang sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan saat itu hanya bersikap diam, dengan tujuan agar Abu Thalib menghadang seruan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak terus disiarkan. Ketika Abu Thalib menerima perkataan Abu Lahab seperti itu, dia hanya menjawab dengan kata-kata lunak dan lebih baik untuk menyenangkan Abu Lahab, yaitu, "Ya, baiklah, nanti Muhammad aku beritahu untuk berhenti. Ya, nanti Muhammad aku suruh tinggal di rumah. Ya, nanti Muhammad aku larang menyerukan seperti ini itu," dan seterusnya. Namun setelah itu, kenyataan Abu Thalib tidak menghalangi atau melarang Nabi melanjutkan seruannya. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin hari menjadi semakin bersikap tegas sesuai dengan petunjuk wahyu yang diterima beliau. Bunyi wahyu bagaimanapun beliau akan membacakan dan menyiarkan kepada umat beliau, terutama para pengikut beliau. Dan para pengikut beliau pun tidak ragu membawa dan mendengarkan ayat-ayat yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, perselisihan antara musyrikin Quraisy, pengikut Abu Lahab, dan muslimin Quraisy, pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi semakin sengit dan mengkhawatirkan. Oleh karena itu, para pemuka musyrikin Quraisy bersama Abu Lahab pada suatu hari datang kepada Abu Thalib untuk mendesaknya agar serius melarang dan menghalangi segala sesuatu yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau menghentikan seruannya. Namun semua hasutan tersebut diabaikan oleh Abu Thalib, hanya diterima dan didengarkan. Pada suatu hari, jari-jari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sebuah batu yang jatuh dari atas, sehingga jari beliau terluka dan bengkak. Beliau tidak tahu siapa yang melempar batu itu. Luka dan bekaknya begitu menyakitkan, sehingga selama 3 hari beliau tidak keluar rumah karena demam. Sementara itu, Aura, istri Abu Lahab, datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpura-pura menjenguknya, mengatakan sesuatu dengan maksud mengejek beliau. Dia berkata, "Muhammad, mengapa kamu tidak keluar dari rumahmu dan tidak membawa kabar ajaib? Saya pikir setanmu sekarang telah meninggalkanmu, karena aku tahu bahwa dia tidak mengunjungimu selama 2 atau 3 hari, dan mungkin dia tidak mau lagi mendekatimu, atau mungkin dia marah padamu." Ejekan Aura yang dikenal sebagai Ummu Jamil segera menyebar di kalangan musyrikin Quraisy. Dengan demikian mereka menambah ejekan itu demikian, "Oh, sekarang Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya karena Tuhannya telah memarahinya. Jadi sekarang dia sangat malu untuk keluar dari rumahnya untuk menunjukkan wajahnya."
Ejekan itu membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih karena orang-orang banyak mengolok-olok beliau. Oleh karena itu, Allah menurunkan wahyu kepada beliau yang berbunyi, demi waktu matahari sepenggalan naik dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidaklah meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepadamu. Seketika itu hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergembira, kesedihannya sirna. Lalu beliau membaca takbir dan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Riwayat ini sesuai dengan riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, serta kitab-kitab hadis lainnya dari Jundab bin Sufyan radhiyallahu anhu. Kekejaman Abu Lahab atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan yang ditempuh Abu Lahab untuk menghadang seruan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat beliau bisa dikatakan tidak berhasil sedikit pun. Nabi terus menyiarkan seruannya dan ruh wahyu yang diserukan beliau tak kunjung padam, malah semakin terdengar dan menjadi perhatian kaum musyrikin di Mekah, meski kebanyakan dari mereka tidak mau mempercayainya. Hasutan Abu Lahab dan teman-temannya kepada kaum Quraisy dan bangsa Arab lainnya tidak berpengaruh. Oleh karena itu, Abu Lahab dan teman-temannya mengubah haluan dengan sikap yang sangat kasar dan kejam untuk melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan mereka yang sangat kasar dan kejam antara lain sebagai berikut. Pertama, suatu ketika Abu Lahab membuang kotoran di depan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa di pintu rumahnya terdapat kotoran najis, beliau langsung membuangnya dan membersihkannya sendiri. Kedua, suatu hari Abu Lahab melakukan hal yang sama lagi di pintu rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi tahu bahwa Abu Lahablah yang membuang kotoran itu. Nabi kemudian membuang sendiri kotorannya dan berkata, "Wahai anak cucu Abu Manaf, beginikah cara hidup bertetangga?" Ketiga, di lain waktu Abu Lahab sedang membuang kotoran manusia dan hewan di depan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Hamzah, salah seorang pamannya yang saat itu belum memeluk agama Islam, memperhatikan. Hamzah segera mengambil kotoran itu, lalu melemparkannya ke saudaranya Abu Lahab sendiri. Abu Lahab kemudian menjadi marah dan mencaci maki Hamzah dengan suara yang sangat kasar. Demikianlah Abu Lahab selalu melempar dan membuang kotoran manusia atau kotoran hewan ke pintu rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan oleh beliau sendiri kotoran itu dibuang.